wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra Malasjaya dengan H54011221038 yang akan menjelaskan tentang Sarima atau seasonal Arima dan bagaimana sih caranya kita melakukan forecasting, eksplorasi atau melakukan peramalan data didemonstrasikan di aplikasi Stata. Kita next. Kita pertama-tama harus tahu dulu apa itu pengertian dari Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, Sarima itu merupakan model perluasan dari model Arima non-seasonal yang dirancang dan digunakan khusus saat data ini dipengaruhi oleh adanya faktor musiman, sehingga menyebabkan terjadinya pola musiman yang terjadi secara berulang. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk menganalisis data dengan pola musiman berulang dalam data, yaitu menggunakan komponen musiman atau seasonal, serta menangkap tren data dan jangka pendek dalam data atau komponen non-musiman atau dari Arima itu sendiri. Nah, untuk cleansing datanya ini itu melalui perbedaan musiman, di mana perbedaan musiman ini merupakan proses pengurangan data deret waktu dengan jeda yang sama dengan musim. Fungsinya ini untuk membantu menghilangkan komponen musiman dan datanya ini menjadi stasioner, sehingga memungkinkan hasil permodelan datanya ini lebih mudah. Nah, untuk Arima sendiri ini tuh, mohon maaf ada sedikit typo di mana tulisan harus Sarima dengan notasi sebagai berikut, di mana PDQ-nya ini tuh merupakan nilai dari Arima non-seasonalnya dengan menggunakan regular difference atau perbedaan antara suatu pengamatan untuk menghilangkan tren dalam dari data ini sendiri. Dan untuk PDQ yang kapital ini tuh merupakan komponen dari seasonalnya, yaitu menggunakan seasonal difference atau perbedaan antara suatu pengamatan untuk menghilangkan musiman dari pengamatan data. Untuk L sendiri ini tuh merupakan seasonal datanya, dimana jika datanya ini tuh memiliki cut off atau lag error ini di kuartalan, maka L-nya itu ada 4, dan jika datanya ini bulanan, tapi bulannya dalam 1 tahun di mana 12 bulan, maka L-nya itu adalah 12. Kita next. Untuk autokorelasi seasonal dari data Arima, seasonal Arima ini tuh fungsinya ini untuk membantu mengidentifikasi urutan suku RNA-nya sehingga mengoreksi autokorelasi yang tersisa di seri yang dibedakan ini. Dibagi menjadi dua, ada yang plot seasonal autocorrelation function atau SACF. Fungsinya itu untuk mengukur korelasi antara titik hingga order jeda observasi dalam deret waktu yang dipisahkan unit waktu, dan biasanya ini digunakan pada model plotnya ini tuh untuk nilai MA dan untuk mengetahui nilai dari order seasonal MA-nya juga. Dan yang kedua ada plot seasonal partial autocorrelation function atau SPAF untuk menunjukkan korelasi antara pengamatan pada dua titik waktu dengan menghitung pengaruh dari titik data lainnya atau menentukan jumlah optimal yang digunakan di model AR, dan bisa juga untuk mengetahui nilai dari order seasonal AR-nya. Kita next. Untuk penerapan Sarima ini tuh biasanya digunakan oleh peneliti, ekonom maupun analis data. Di sini aku membagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama itu bidang ekonomi untuk melakukan forecasting inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga. Yang kedua bidang pertanian untuk forecasting produksi pertanian, padi, buah maupun kopi. Dan yang terakhir bidang perdagangan pariwisata untuk forecasting jumlah wisatawan, tempat wisata, jumlah penumpang pesawat, dan jumlah penjualan. Kita next. Untuk tahapan-tahapan forecasting aku bagi menjadi 4 tahap, mana yang pertama ini itu melakukan pengujian stasioner data melalui uji non formal atau grafik, dan uji formal itu autokorelasi dan ADF, sehingga datanya ini lebih stasioner dan datanya ini tuh dapat memberikan hasil yang stabil dan akurat untuk hasil akhir kita nantinya. Yang kedua itu identifikasi parameter model tentatif dengan menentukan nilai order dari yang PDQ kecil atau PDQ kapital ini, dan yang melihat korelogram dari plot SACF dan SPACF-nya. Dan kemudian yang ketiga, pemilihan model terbaik dengan membandingkan RMSE, MAPE, NBIC, AIC, dan BIC yang memiliki nilainya itu paling kecil, berarti nilai paling kecil itu paling bagus di antara semua model, dimana kita harus melakukan dan menginput satu persatu dari model tentatif atau order-order tadi itu, dan kita membandingkan satu persatu juga dari semua komponen ini sehingga menghasilkan model terbaik dengan nilainya ini yang paling kecil. Dan terakhir melakukan peramalan atau forecasting data dari data yang model terbaik yang sudah kita dapatkan tadi. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo di Stata. Nah, kita langsung ke step selanjutnya. Nah, untuk datanya ini aku dapatkan dari Bank Indonesia, inflasi di tahun 2014 sampai 2024. Dan aku akan eksplorasi di tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Nah, untuk cara pertama kita harus mengcopy dulu datanya. Ini kemudian kita copy,
dan kita masuk ke aplikasi Stata. Kita klik data editor, kemudian kita klik kanan dan kita paste with variable name. Nah, ini datanya kan aku di sini string atau merah ya teman-teman, dimana datanya ini tuh tidak bisa digunakan kalau misalnya datanya merah atau string seperti ini. Nah, caranya agar data kita dapat digunakan itu kita klik data, kemudian create or change, dan other variable transfer command, dan encode value-nya. Nah, di aplikasi Stata ini kita langsung tahu di mana data kita yang string ini. Kalau misalnya datanya ada banyak ya teman-teman, nah kita langsung ketahuan nih data ini stringnya di mana. Nah, kita klik itu. Kemudian untuk new numeric variable ini teman-teman bisa memasukkan kode nama yang baru. Jadi nanti bisa menandakan kalau misalnya itu datanya baru gitu. Jadi teman-teman nggak bingung untuk datanya teman-teman punya. Nah, untuk di sini aku klik itu inflasi INA, kemudian aku klik OK. Voila, datanya sudah biru sehingga datanya sudah bisa digunakan. Nah, untuk data yang lama ini aku hide aja biar nggak pusing. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita memerlukan nomor di sini untuk men-set data kita gitu. Jadi di sini datanya ini karena nggak bisa langsung dari Excelnya, kemudian kita copy di sini untuk bulanan, tahunan ya, maka kita harus men-set di sini. Nah, untuk settingnya ini tuh kita klik command, ketik formula gen T sama dengan underscore N. Ini semuanya itu harus di space ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Kita lihat lagi data editor kita. Nah, bisa lihat udah ada nomornya ya teman-teman di sini. Jadi nanti kita bisa menggunakan datanya. Nah, untuk bulan, memunculkan bulan dan tahunan di sini, kita harus masukkan formula gen new T, karena tadi namanya T, itu di new T sama dengan TM dalam kurung awal dari tahun data yang teman-teman gunakan. Karena aku data dari 2014, maka aku ketik 2014, dan M1 yaitu month bulan 1 kurung tutup plus T minus 1. Ini harus di space juga semua teman-teman, kecuali yang TM-nya ini. Nah, kita klik enter. Ini sudah muncul tapi masih belum keluar bulan dan tahunnya. Kita perlu mengganti formatnya di sini. Klik 3 dan kita ganti dengan monthly. Nah, kita klik OK. Nah, muncul deh untuk new T data dari yang kita punya dari tahun 2014. Kita harus set dulu datanya agar data ini bisa digunakan keseluruhan untuk melakukan uji-uji yang lain. Maka kita perlu mengklik formula tset new T, enter. Nah, seperti ini berarti datanya ini sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji formalitas data kita, apakah data kita ini tuh memiliki tren atau seasonal gitu. Nah, maka kita klik statistik, kemudian time series, dan ini kita scroll sampai bawah di graphs dan line plots. Nah, ini untuk rate-nya kita masukkan variabel yang kita teliti, di mana aku inflasi jadi INA, kemudian kita accept dan kita klik OK. Muncul seperti ini. Kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa datanya ini tidak stasioner. Bisa kita lihat bahwa terdapat tren, di mana trennya ini tuh ditandai dengan adanya naik dan turun secara terus-menerus. Nah, kemudian juga kita bisa lihat ada pengaruh dari data musiman atau seasonalnya, dilihat dari adanya tren yang dilakukan secara berulang ini teman-teman. Nah, maka agar data kita ini bisa stasioner, kita bisa gunakan kita close. Kita perlu melakukan uji ADF, di mana ini kita klik statistik dan time series, lalu kita masuk ke tes augmented decay fuller unit test. Nah, ini kita masukkan variabelnya juga INA dan kita klik OK. Itu muncul di mana ada decay fuller test for unit test, di mana untuk tes statistiknya ini itu lebih besar daripada interpolated decay fuller, baik dari critical value 1%, 5% maupun 10%. Dan ini nggak boleh ya teman-teman, dimana tes statistiknya ini tuh jika datanya dikatakan stasioner harus lebih kecil daripada interpolated decay fuller yang 1%, 5% atau 10% ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa value kita ini bisa dikatakan lebih besar daripada 0,05 dan datanya ini belum stasioner. Nah, maka untuk menstasionerkan datanya kita perlu melakukan differencing, di mana ini kita klik lagi aja untuk formulanya, tapi bedanya kita klik di komennya ini tuh d dot
variabel teman-teman gunakan. Nah itu D ini tuh maksudnya untuk differencing. Kita klik enter. Nah bisa kita lihat ya teman-teman bahwa tes statistiknya ini tuh lebih kecil, sudah kecil dibandingkan interpolated baik 1%, 5% atau 10% critical value-nya. Dan kita lihat juga bahwa p-value-nya ini tuh lebih kecil dari 0,05 atau 0,00, berarti datanya ini tuh udah stasioner dan gak ada error lagi teman-teman. Maka datanya ini tuh sudah bisa kita gunakan untuk step selanjutnya. Kemudian aku akan menentukan model tentatif untuk dari model Sarima ini. Nah untuk model Sarimanya itu juga kita bisa peroleh di statistik, kemudian time series, dan graphs, korelogram atau AC. AC itu maksudnya autocorrelation. Nah ini kita klik. Nah untuk variabelnya ini tuh variabel yang aku teliti yaitu inflasi. Nah ini aku klik OK. Nah muncul seperti ini teman-teman, bisa kita lihat bahwa autocorrelation atau ACF atau nilai dari MA nya dari model kita ini tuh kita bisa lihat dari leg ini. Nah untuk melihatnya ini tuh ada dua kata kunci, yaitu keluar masuk atau mepet garis. Nah bisa kita lihat bahwa yang keluar kemudian masuk ini tuh berada di leg nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dimana untuk nilai dari ordo key kecil atau nilai dari MA nya itu 6. Dan karena kita melakukan differencing ini satu kali, dimana D kecil dan D besarnya itu nilainya 1. Nah kita bisa lihat bahwa untuk nilai dari SMA nya atau seasonal MA nya itu bisa kita patok dari lex 12, 24, 36, 48 atau 60, dimana dari kelipatan 12 ini itu kita lihat dari data per bulannya gitu, tapi dalam 1 tahun, dimana 12 bulan. Dan untuk kita melihat nilai dari SMA nya itu kita lihat yang dari paling awal dulu ya teman-teman, dimana leg nomor 12. Nah ini itu mendekati dari garis white noise atau di tengah. Nah bisa kita katakan bahwa nilai SMA nya itu juga 1. Dan untuk patokannya ini tuh karena cut off di leg 12, maka ordonya ini itu 1 gitu. Kemudian kita lihat dari nilai SAR-nya, kita lakukan step by step yang sama, yaitu masuk ke graphs tapi yang PAC-nya. Dan kita tunggu dulu. Nah ini variabel ini INA, dan kita klik OK. Nah langsung muncul ya teman-teman, dimana untuk leg ini di leg nomor 2, karena ini leg nomor 2 ini keluar kemudian masuk, jadi untuk nilai dari P ordo kecilnya ini itu 2. Dan untuk dari P ordo besar atau nilai dari SAR itu kita lihat dari 12, dimana ini juga sama, 12 ini tuh hampir mendekati dari white noise ini sejajar. Nah kita bisa simpulkan bahwa untuk nilai dari SAR itu 1. Dan karena ordonya juga memiliki 1, yaitu di leg 12, maka untuk memudahkan pemodelannya ini tuh kita seperti materi pelajaran ISMA, yaitu tentang penyebaran, dimana untuk penyebaran dan melakukan perkalian pelangi. Nah ini tuh untuk seasonal difference ini di 12, jadi nanti untuk di dalamnya ini sehingga 12 dikali 1 12, dan untuk key besarnya 12 dikali 1 juga 12 gitu. Karena kita sudah melihat like-nya dan menentukan ordo untuk PDQ kecil dan PDQ besar, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model terbaik kita saat ini yaitu Sarima 2,1,6, 1,1,1 untuk tahun seasonal difference ini di 12. Karena tadi untuk yang data Sarima data dari SAR atau SMA-nya itu cut off di leg ke-12. Nah, maka selanjutnya kita akan melakukan uji untuk model Arimanya ini, apakah modelnya itu bisa dikatakan sebagai model terbaik. Nah ini tuh kita bisa klik dependent, dan kemudian kita masukkan untuk model-model ini 2, ini 1, ini 6, dan masuk ke model kedua untuk Sarima, untuk dari ordo Sarimanya ini sendiri. Nah ini kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul ya teman-teman, bisa kita lihat bahwa AR ini sudah signifikan karena sudah kurang dari 0,05. Nah tapi masalahnya untuk DMA nya ini tuh masih belum signifikan karena dia masih lebih dari 0,05. Nah nggak hanya kita lihat dari P-value dari AR dan MA nya, kita juga harus lihat dari perbandingan AIC dan BIC nya. Nah itu dengan cara kita ketik formula stat AIC.
kalau udah muncul seperti ini, kita bisa lihat ya teman-teman bahwa nilai AIC itu 961 dan BIC-nya ini 992. Nah, karena yang tadi ini masih belum signifikan ARMA-nya, maka aku ini klik lagi dan aku coba ganti dengan MA-nya ya, karena tadi MA-nya yang kurang. Ini coba di sini MA-nya jadi 0. Udah muncul jawabannya, kita bisa lihat bahwa AR-nya ternyata semuanya malah jadi naik, semuanya lebih jadi dari 0,05. Dan untuk MA-nya ini cuman yang MA1-nya aja, berarti kita akan pakai MA-nya ini MA1 ya. Untuk ARMA-nya sendiri itu udah benar. Nah, coba kita klik lagi. Misalnya jadi 1. Ini jadi 1. Muncul hasil lagi teman-teman. Bisa kita lihat bahwa semuanya ini udah kurang dari 0,05. Nah, tapi masalahnya AR-nya ini tuh masih lebih dari 0,05. Nah, makanya kita masih belum bisa gunakan. Ini kita klik lagi dan AR aku ganti jadi 0. Muncul, lalu kita lihat juga dari yang AIC-nya. Nah, lalu ini kita bandingkan dengan AIC yang tadi. Lebih kecil ya teman-teman untuk AIC dan nah, tapi karena yang tadi sebelumnya itu tuh kan masih belum signifikan ya teman-teman. Nah, sedangkan yang itu untuk AR dan MA-nya itu sudah signifikan. Aku akan menggunakan model ini sebagai model yang paling terbaik. Nah, untuk melakukan peramalan dan bagaimana kita mengetahui untuk inflasi di tahun-tahun atau bulan-bulan berikutnya itu, kita dengan cara klik time series, lalu masuk ke setup and utility dan add observation to time series date. Ini aku masukkan 12 karena bulan, dan untuk settingnya ini aku masukkan monthly. Klik OK, lalu sini aku klik OK, dan kita masukin lagi formula untuk model yang akan kita gunakan. Itu tadi kan model yang ini ya. Ini kita enter, kita tunggu lagi hasilnya. Nah, hasil udah seperti ini. Kita harus mengetikkan dulu formula untuk prediknya, jadi nanti muncul di bagian data editor kita dengan cara kita klik predik. FC ini tuh untuk forecastingnya, dan masukin variabel teman-teman, kemudian koma Y dynamic, jangan pakai S dan jangan di space juga, kemudian TM dalam kurung lagi untuk tahun yang akan teman-teman forecasting. Karena aku ingin mengetahui tahun 2025, maka aku klik 2025 sampai bulan ke-12, klik enter. Nah, 24 missing value. Nah, kalau udah muncul seperti ini, harusnya sudah muncul ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di forecastingnya ini sudah terlihat bahwa di tahun 2000 harusnya ini nanti datanya ini tuh muncul gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengikuti step by stepnya, nanti di sini bakal muncul 2025 sampai bulan ke-12 gitu. Mungkin memang karena ada kesalahan teknis, makanya jadi di sini sampai bulan ke-12 nya ini tuh nggak muncul gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ikut step by stepnya, pasti nanti bakal muncul. Nah, mungkin sekian demonstrasi yang bisa aku sampaikan mengenai aplikasi Stata untuk forecasting atau eksplorasi atau melakukan peramalan data inflasi di tahun 2025. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.